Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 950-952. Pada saat ini, ekspresi semua orang menunjukkan sedikit ratapan. Saya minta maaf. Qiu Ningyu tampak pucat dan memandang para praktisi yang hadir dan berkata, "Kamu telah mencoba yang terbaik." Yuanzu melangkah maju dan berkata, dia melihatnya dengan jelas. Faktanya, dalam hal bakat, Qiu Ningyu tidak buruk, tetapi keterampilan alkimia keluarga Ge terlalu luar biasa. Jika Qiu Ningyu mempraktikkan keterampilan alkimia keluarga Ge, ramuan yang dia sempurnakan pasti tidak akan sebaik itu sebagai perbedaan Ge Jing. Hahaha, kali ini, Ge Jing tertawa, dan tawa itu memenuhi segala arah, bergema terus-menerus di antara pegunungan, menghantui semua orang. Semua praktisi yang hadir diliputi tawanya. Setelah kekalahan hari ini, tidak ada seorang pun di wilayah baratmu yang berani bertarung lagi, kan? 4. Wilayah utama tidak lebih dari itu. Keterampilan alkimia keluarga Geku adalah yang paling tak terkalahkan. Mulut, semua petani yang hadir tampak muram. Para penggarap keluarga Ge tertawa tanpa ampun, dan tawa mereka mengejutkan dunia. Banyak orang mengepalkan tangan mereka, tapi mereka sangat tidak berdaya. Mereka kalah, dan mereka kalah dengan sangat menyedihkan, tapi mereka tidak bisa menahan nafas. Wajah Ge Jing cantik, tapi tidak ada yang punya niat untuk menghargainya, dan mereka tidak sabar untuk melihatnya. Tapi, bagaimanapun juga, mereka kalah pada akhirnya. Aduh, dalam sekejap, serangkaian desahan terdengar. Qiu Ningyu, kamu tidak akan pernah bisa membuat ramuan lagi dalam hidup ini. Ge Jing lalu menatap Qiu Ningyu dan berkata, selama kalah, Anda tidak bisa lagi membuat ramuan. Ini bahkan lebih memilukan baginya daripada membunuh Qiu Ningyu. Ge Jing, kamu, kata Yuanzu, Qiu Ningyu adalah murid tertutupnya. Yuanzu, apa lagi yang ingin kamu katakan? Pertempuran hari ini, kamu melihatnya di matamu, kamu. Perbatasan barat, tidak dapat melakukannya. Bukan hanya perbatasan baratmu, tetapi seluruh 4 wilayah utama, tidak bisa melakukannya. Kata-kata Ge Jing memenuhi langit. Mendengar ini, banyak orang yang menundukkan kepala. Apakah kamu terlalu senang terlalu dini? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Lin Yan, Shen Yisan tercengang. Kata-kata ini diucapkan oleh Lin Yan. Siapa? Ge Jing berdiri di platform Tao di Gunung Abadi dan segera berbicara. Dalam sekejap, banyak orang melihat ke arah Lin Yan, dan beberapa bahkan menyingkir. Saat ini, Lin Yan juga menarik banyak perhatian. Desir, desir, desir. Dan dalam kehampaan, mata juga tertuju pada Lin Yan. Itukah yang kamu katakan tadi? Teriak Ge Jing sambil menatap Lin Yan. Benar, kata Lin Yan. Suara mendesing. Tetapi pada saat ini, dalam kehampaan, kekuatan spiritual meledak, dan seorang kultivator di alam pencerahan tiba-tiba muncul. Dan mereka semua mengarahkan senjatanya ke Lin Yan. Ada kultivator dari lembah Sidao dan kultivator dari sekte Fangchun. Ekspresi mereka penuh amarah. Mereka kemudian berkata, kamu berani keluar setelah membunuh orang dari sekte kami. Ombak, semua orang terkejut. Seseorang segera menyadari bahwa pemuda inilah yang, dalam waktu 3 hari, membunuh murid jenius dari 4 sekte besar di 4 platform Gunung Abadi Tao di timur, barat, selatan, dan utara. Tidak ada yang menyangka orang ini akan melarikan diri. Tapi dia muncul di sini. Tunggu sebentar. Tepat ketika mereka hendak mengambil tindakan, Ge Jing berkata, saya ingin tahu apa yang Anda maksud dengan apa yang baru saja Anda katakan. Keterampilan alkimia para alkemis semuanya merupakan warisan yang luar biasa dan kuno. Silakan kumpulkan dari setiap wilayah di zaman kuno, ada alkemis yang luar biasa. Keterampilan alkimia keluarga Ge Anda luar biasa, tetapi apakah Anda berani mengatakan bahwa keterampilan alkimia keluarga Ge Anda diciptakan sendiri? Bukankah Anda mengacu pada teknik alkimia dari alam lain? Lin Yan berteriak. Suara itu menembus telinga Ge Jing sedikit demi sedikit. Hal ini membuat wajah Ge Jing menjadi dingin. Alkimia di dunia semuanya berasal dari satu keluarga. Itu diwarisi dari era tertua. Keluarga Ge, hanyalah satu keluarga di antara lautan luas manusia. Siapa yang berhak mempermalukan wilayah lain?
Kata-kata Lin Yan nyaring dan kuat. Oh, awalnya saya mengira Anda adalah seorang jenius luar biasa karena membunuh 4 sekte lainnya, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda hanya berbicara. Ge Jing mencibir, sangat menghina, meskipun alkimia dunia mungkin berasal dari satu orang dalam keluarga, tetapi hingga hari ini, alkimia keluarga Ge saya telah menjadi hebat, dan masih di luar jangkauan 4 wilayah utama Anda. Jika Anda tidak yakin, silakan datang. Perang kata-kata seperti ini, menurut saya, tidak ada artinya. Kata-kata Ge Jing seperti guntur dan kilat, bergemuruh dan mengguncang langit. Saat ini, banyak orang menghela nafas sedikit. Bahkan Qiu Ningyu juga menghela nafas. Dia mengenali orang di depannya yang membantunya memilih jiwa yang hancur. Dia juga tahu itu kekuatan jiwa Lin Yan hanyalah kekuatan jiwa abadi kelas 7. Bahkan jika Lin Yan berkata begitu banyak, tidak bisa dibandingkan dengan Ge Jing di visimu, betapa sampahnya alkimia yang kamu tahu, dan keluarga Gemu. Hanya ada di lautan luas. Pada saat ini, Lin Yan berbicara lagi. Suara ini menyebar ke segala arah. Semua orang terkejut. Boom! Bahkan pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Dalam kehampaan, praktisi keluarga Ge tiba-tiba meledak dengan Taoisme. Menatap di Lin Yan, hendak mengambil tindakan. Kata-kata Lin Yan hanyalah penghinaan terhadap keluarga Ge, tapi Ge Jing melambaikan tangannya sedikit, menatap Lin Yan dengan mata dingin, dan kemudian berkata, "Ya. Saya ingin melihat caranya kuatnya alkimia yang kamu bicarakan. Hanya saja bagaimana kamu ingin membandingkannya denganku? Haruskah kamu memilih ramuan itu lagi atau?" Lin Yan berkonsentrasi sedikit, lalu berkata, "Tidak perlu bersusah payah, gunakan saja ramuan ini. Apalagi, waktu kompetisi belum habis." Tiba, setelah kata-kata ini jatuh, semua orang terkejut. Apa maksudnya ini? Sekarang, tinggal setengah jam lagi. Menatap Lin Yan, banyak orang berkata, setengah jam untuk menyempurnakan ramuan dan mengalahkan Ge Jing. Apakah ini mungkin? Ini sama sekali tidak mungkin. Pada saat ini, serangkaian suara terkejut terdengar. Bahkan Ge Jing, dia tersenyum dingin, lalu berkata, "Apakah kamu bercanda? Mungkinkah menyempurnakan pil yang bisa mengalahkan saya dalam waktu kurang dari setengah jam? Jangan gunakan ketidaktahuanmu untuk berspekulasi tentang keterampilan alkimia dunia. Aku berkata bahwa keterampilan alkimia keluarga Gemu, tidak lebih dari itu," kata Lin Yan. Setelah suara itu turun, wajah Ge Jing menjadi sangat muram. Lalu dia berkata, "Kalau begitu biarkan aku menunggu dan melihat." Wow, pada saat ini, Lin Yan berjalan keluar, dan semua orang menyingkir. Dia perlahan-lahan datang ke platform Tao Gunung Abadi tanpa terburu-buru. Namun, pada saat ini, ekspresi Lin Yan juga memadat hingga ekstrim. Sekarang dia hanyalah Master Jiwa Abadi tingkat 8. Hanya dengan mencapai Master Jiwa Abadi tingkat 9 dia bisa mengalahkan Ge Jing. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru saat ini, tetapi duduk bersila di Gunung Abadi Tao Platform. Mulai berlatih. Tidak ada yang mengharapkan adegan ini. Pemuda ini, bukannya memurnikan ramuan, malah duduk bersila. Ekspresi semua orang dipenuhi keraguan. Qiu Ningyu adalah yang paling terkejut. Apa yang dia lakukan? Bahkan para kultivator dari Xinjiang pun bertanya. Penggarap keluarga Ge bahkan mencibir, berpura-pura menjadi hantu. Dia hanya mengulur waktu. Permainan ini memang belum berakhir. Setelah setengah jam, dia akan malu untuk tinggal lebih lama lagi, kan? Ge Jing mencibir, di matanya, meskipun dia sangat sukses, dia masih membutuhkan waktu 1,5 jam untuk menyempurnakan ramuannya. Memurnikan ramuan untuk mengalahkannya dalam waktu setengah jam sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Tidak apa-apa jika orang di depanku adalah orang tua. Tapi ini hanya seorang pemuda, jadi jelas tidak mungkin. Ningyu, apakah kamu mengenalnya? Yuanzu melirik ke arah Qiu Ningyu saat ini dan berkata, bagaimanapun, penampilan Lin Yan menyebabkan emosi Qiu Ningyu berfluktuasi, dan Yuanzu serta yang lainnya berada tepat di depannya dan dapat melihat dengan jelas. Aku bertemu dengannya di Beast Spirit Mountain kemarin malam. Dia bahkan memetikkan bunga yang menghancurkan jiwaku, kata Qiu Ningyu. Apakah itu dia? Mendengar ini, Yuanzu, Tetua Agung dan yang lainnya terkejut. Mengenai masalah ini,
Qiu Ningyu memberitahu mereka. Mungkin, dia satu-satunya harapan. Tapi meskipun dia mengatakan ini, Yuanzu sama seperti Ge Jing, yang tidak bisa mempercayainya. Hanya saja, meskipun kekuatan spiritualnya luar biasa, kekuatan jiwanya. Qiu Ningyu mengerutkan kening. Bagaimana kekuatan jiwa? Yuanzu bertanya. Itu hanya makhluk abadi kelas 7. Qiu Ningyu berkata dengan lembut, dan kata-katanya dipenuhi dengan desahan. Ini, setelah mendengar kata-kata ini, harapan terakhir Yuanzu benar-benar hancur. Bahkan alkemis lain di kota Siling tersenyum pahit saat mendengar ini. Di saat yang sama, mereka juga benar-benar terjaga. Bahkan Qiu Ningyu dikalahkan, siapa lagi yang akan menjadi lawan Ge Jing? Tidak ada seorang pun sama sekali. Mereka telah kalah di Xinjiang Barat. Semua orang juga sepenuhnya percaya bahwa Lin Yan hanya menunda waktu di platform Tao Gunung Abadi untuk mencegah Ge Jing terlalu mempermalukan Xinjiang. Lin Yan, apakah kamu benar-benar yakin? Pada saat ini, dalam pola guntur, pohon kuno Xuanlei mengirimkan pesan kepada Lin Yan. Namun, Lin Yan tidak berbicara saat ini. Dia menutup matanya dan berlatih, dan kekuatan jiwanya beredar. Teknik jiwa surgawi digunakan sampai batasnya. Setelah menelan obat mujarab, kekuatan jiwanya mencapai puncak master jiwa abadi kelas 8, hanya malu untuk bisa menerobos. Sekarang dia berlatih, kekuatan jiwanya mengalir dan terus-menerus memenuhi pikirannya. Rusak, teriak Lin Yan dalam hatinya saat ini. Hanya dengan membuat terobosan kita bisa yakin. Namun, tidak peduli seberapa banyak Lin Yan berteriak, kekuatan jiwanya masih sedikit di bawah sasaran. Waktu, juga pada saat ini, berlalu dengan lambat. Para kultivator di Xinjiang yang awalnya memiliki secercah harapan kini menjadi sangat sedih. Lagi pula, waktu tinggal 1/4 jam lagi. Lin Yan, sebaliknya, masih duduk bersila dalam meditasi. Alkemis mana yang akan melakukan ini? Ini jelas menunda waktu. Para pembudidaya seperti Si Daogu dan Fang Chunmen tersenyum dingin. Mereka telah mengepung tempat ini tidak peduli betapa luar biasanya Lin Yan, dia tidak dapat melarikan diri. Merusak. Adapun Lin Yan, dahinya dipenuhi keringat, tapi dia masih mengaum dalam hati. Penghalang dalam pikiran saya sulit untuk dipatahkan. Tetapi pada saat ini, teknik jiwa surgawi dioperasikan secara ekstrim, dan tiba-tiba cahaya dilepaskan, dan penghalang itu segera dipatahkan. Ledakan. Hal ini juga menyebabkan tubuh Lin Yan tiba-tiba bergetar. Master jiwa abadi kelas 9. Akhirnya mencapai kondisi ini. Dalam sekejap, Lin Yan membuka matanya, dan ada aura luar biasa di matanya. Memanggil. Lalu Lin Yan berdiri. Hah. Melihat ini, banyak orang yang terkejut. Lin Yan, berdiri. Kamu tidak bisa duduk diam, apakah kamu siap mengaku kalah? Ge Jing menatap Lin Yan dan mengejek lagi. Aduh, Yuanzu dan yang lainnya juga menghela nafas. Berdengung. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya bersinar, dan Lin Yan mengambil tindakan. Bahan obat di rumah harta karun bahan obat langsung diselimuti oleh Lin Yan, dan setiap bahan obat dipilih oleh Lin Yan. Apakah ini akan menjadi obat mujarab? Banyak orang yang terkejut. Bahkan Ge Jing pun sedikit terkejut. Sekarang tinggal 1/4 jam lagi. Mengolah bahan obat saja tidak cukup waktu, bukan? Terlebih lagi, Lin Yan bahkan tidak mengeluarkan kualinya. Bagaimana cara membuat obat mujarab? Ho ho ho. Tepat ketika semua orang terkejut, sesuatu tiba-tiba meledak di antara telapak tangan Lin Yan. Nyala api itu terjalin dengan emas dan biru, dan dipenuhi dengan Taoisme. Sekarang nyala api ini berbeda dari api abadi suci emas sebelumnya, sehingga bahkan Yuanzu dan yang lainnya tidak mengenalinya. Memanggil. Kemudian, di bawah kendali Lin Yan, api membumbung ke langit dan menyebar tepat di atas kepala Lin Yan, berubah menjadi 666 sinar. Apa? Melihat pemandangan ini, banyak orang merasa ngeri. Sebelumnya, wanita berbakat seperti Ge Jing dan Qiu Ningyu hanya bisa mengendalikan 20 jalur. Lin Yan sebenarnya membaginya menjadi lebih dari 600 cara. Suara mendesing. Dan ketika semua orang merasa ngeri, bahan obat langsung melompat, jatuh ke dalam api, dan diselimuti oleh api. Apakah dia tidak menggunakan kuali untuk memurnikan ramuan sama sekali? Petik 2. Mungkinkah satu orang mengendalikan lebih dari 600 api?
Namun lebih dari 600 nyala api ini sangat luar biasa dan dapat dipadamkan dengan cepat. Kecelakaan. Bahkan pada saat ini, semua orang melihat bahwa apinya benar-benar berubah dan berubah menjadi telapak tangan. Ampas dalam bahan obat langsung dibuang oleh telapak tangan ini. Tidak butuh waktu lama untuk mengekstrak sari bahan obat. Alkimia macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku telah menjalani sebagian besar hidupku, dan ini pertama kalinya aku melihatnya. Api adalah bakat yang luar biasa, tapi sekarang tampaknya. Petik 2. Langkah ini mengejutkan semua orang. Banyak orang, bahkan praktisi keluarga G, tercengang. Tertawa. Pada saat ini, ekspresi Lin Yan tiba-tiba memadat, dan kemudian dia memadatkan api ini bersama-sama, lebih dari 600 api bergabung menjadi satu lagi. Inti dari bahan obat di dalamnya juga mulai mengembun. Ledakan. Dengan suara gemuruh, nyala api berubah menjadi kuali, dengan pola naga dan simbol burung phoenix di atasnya. Suzaku, Xuanwu, Qinglong, dan macan putih semuanya berada di satu sisi. Siapa orang ini? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang memurnikan ramuan semacam ini tanpa menggunakan kuali. Namun, ekspresi Yuanzu dan yang lainnya memadat, dan kemudian mereka saling memandang dengan tetua agung dan yang lainnya. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat teknik alkimia semacam ini. Saya pernah melihatnya dengan Lin Yan sebelumnya. Jadi bagaimana jika kemampuan alkimiamu luar biasa? Kekuatan jiwamu hanya berada di tingkat keabadian kelas 9. Dengan kekuatan jiwa seperti itu, kamu masih ingin menyempurnakan ramuan yang lebih baik dari milikku. Itu hanya lelucon. Saat ini, Ge Jing tiba-tiba tertawa. Karena dia sudah merasakan ranah kekuatan jiwa Lin Yan. Kata-kata Ge Jing seperti guntur yang teredam, langsung meledak. Mata semua orang juga tertuju pada Lin Yan. Master jiwa abadi kelas 9. Nafas ini benar-benar tidak salah lagi. Lin Yan bahkan belum mencapai setengah langkah pencerahan dan budidaya kekuatan jiwa. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana cara menyempurnakan pil setengah langkah? Ini sungguh mustahil. Semua orang kagum saat melihat keterampilan alkimia Lin Yan yang habis-habisan. Namun betapapun luar biasa keterampilan alkimia Anda, jika Anda ingin menyempurnakan ramuan yang kuat, Anda memerlukan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual. Kekuatan jiwa semacam ini terlalu lemah. Sepertinya dia juga mengambil bunga pemecah jiwa, tapi Qiu Ningyu menatap Lin Yan dan berkata dengan lembut. Sebelum dia selesai berbicara, Yuanzu juga menghela nafas. Berdengung. Tetapi pada saat semua orang kehilangan harapan, pikiran Lin Yan memancarkan cahaya terang. Cahaya ini bersinar langsung ke segala arah, seperti matahari, yang sangat menyilaukan. Ini, Soul Moon. Tidak, Soul Moon pasti tidak memiliki cahaya seperti itu. Petik 2. Terutama beberapa alkemis, mata mereka membelalak seolah baru saja melihat sesuatu yang luar biasa. Hun Yang, legenda itu benar. Ada praktisi jiwa sejati di dunia yang memiliki jiwa yang. Beberapa alkemis tua tidak percaya saat ini, dan kata-kata mereka bergetar. Yuanzu, tetua agung, dan yang lainnya memusatkan pandangan dengan sedikit keterkejutan. Tahukah mereka bahwa Lin Yan juga memiliki Soul Yang? Hanya saja tidak peduli bagaimana Anda memandang orang di depan Anda, itu bukanlah Lin Yan. Ledakan. Semuanya belum berakhir, raungan lain terdengar, pikiran Lin Yan dua kali lebih terang lagi, dan jiwa yang lainnya muncul. Dua matahari jiwa itu seperti dua matahari yang tergantung di langit. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihatnya dalam hidup mereka. Bahkan para praktisi keluarga G gemetar ketakutan. Di mata mereka, mampu memadatkan jiwa matahari adalah akhir dari bakat seorang kultivator kekuatan jiwa. Bahkan di buku-buku kuno itu, tercatat seperti ini. Tidak ada yang bisa memadatkan dua jiwa yang. Tapi sekarang, Lin Yan telah menghancurkan segalanya. Saat jiwa yang muncul, kekuatan jiwa Lin Yan juga menjadi sangat kuat dan menakjubkan. Penghalang kekuatan jiwa pencerahan setengah langkah segera dipatahkan olehnya. Tingkat kekuatan jiwa ini tidak berbeda dengan seorang praktisi kekuatan jiwa di puncak alam pencerahan setengah langkah. Ini sungguh menakjubkan. Faktanya, bahkan wajah Ge Jing pun kental. Tapi dia tetap mencibir, bagaimana jika kekuatan jiwamu mencapai kondisi seperti itu? Tahukah kamu,
yang aku sempurnakan juga merupakan pil untuk puncak pencerahan setengah langkah. Hanya jika pil itu lebih murni dari milikku, kamu bisa menang. Sekarang, tidak banyak waktu. Seperti yang kita ketahui bersama, jika ramuan ingin dimurnikan dan murni, diperlukan pembakaran api yang terus-menerus dan pemurnian yang terus-menerus. Semua ini membutuhkan waktu. Tapi sekarang, waktunya hampir habis. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan spiritual Lin Yan tiba-tiba meledak, dan aliran kekuatan mengalir ke langit, mengelilingi kuali tempat api mengembun. Hus. Kemudian, kekuatan spiritual menyebar dan berubah menjadi 8 palu besar. Palu itu menempati 8 arah dan jatuh secara tiba-tiba. Bang bang bang. Serangkaian suara tiba-tiba terdengar, dan palu yang diubah oleh kekuatan spiritual benar-benar memukul pil tersebut. Sangat cepat. Ini hanyalah kerja keras. Banyak alkemis dari generasi yang lebih tua, bahkan para alkemis dari keluarga G dalam kehampaan, berkonsentrasi dengan ekspresi keheranan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ramuan dimurnikan seperti ini. Mengandalkan pukulan dengan kekuatan spiritual. Teknik semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka dapat merasakan bahwa ramuan tersebut benar-benar terbentuk dalam kondisi seperti itu, tetapi mengapa tidak ada wewangian ramuan yang dikeluarkan? Tanda bahwa obat mujarab mulai terbentuk adalah aroma obat mujarab yang melimpah. Mungkinkah yang dimurnikan Lin Yan adalah ramuan yang buruk? Memikirkan hal ini, praktisi keluarga G juga diam-diam mencibir. Bahkan jika Lin Yan menunjukkan keterampilan alkimia yang luar biasa, jika dia bahkan tidak berhasil menyempurnakan ramuan asli, itu hanya akan menjadi lelucon. Bang! Pada saat ini, mata Lin Yan melepaskan 2 sinar cahaya keemasan, yang semuanya terkonsentrasi di obat mujarab. Di bawah pandangan Tao, kekuatan Tao tetap ada. Setiap kali palu Lin Yan jatuh, 1 titik kekuatan Tao menembus obat mujarab. Di bawah kendali seperti itu, kulit Lin Yan juga menjadi pucat, dan dahinya dipenuhi keringat. Apa yang terjadi? Yuanzu sedikit terkejut saat dia menatap Lin Yan. Masuk akal jika kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat ini. Sudah berapa lama disempurnakan? Mengapa kamu merasa kekuatan jiwanya sepertinya mengering? Tetua Agung dari Persekutuan Alkemis juga berkata, matanya penuh kebingungan. Hanya Qiu Ningyu yang memikirkan beberapa kemungkinan dan memandang Lin Yan dengan kaget. Apakah ini benar-benar mungkin? Dia bertanya diam-diam. Wow, pada saat ini, banyak orang melihat dupa di platform Tao Gunung Abadi. Dupa ini dinyalakan pada awal permainan untuk menghitung waktu. Jika dupanya habis, berarti 2 jam telah berlalu. Sekarang, dupa ini jelas akan padam. Bahkan jika Lin Yan berhasil memperbaikinya, dia tetap akan kalah. Tepat ketika semua orang menunjukkan ekspresi putus asa, suara gemuruh terdengar, dan tiba-tiba, semua palu spiritual menyebar dan menjadi tidak terlihat. Bahkan kuali api terbang menuju Lin Yan. Bang! Lin Yan tiba-tiba menggenggamnya dan memegangnya di tangannya, dan kuali api juga menghilang. Ramuannya sudah siap, kata Lin Yan sesaat sebelum dupanya habis. Kesuksesan. Semua orang mengerutkan kening. Terutama beberapa alkemis tua yang sedikit putus asa. Bagaimana bisa disebut danceng jika tidak ada aroma dan ini hanyalah ramuan yang buruk dan ramuan yang tidak berguna. Hahaha, sungguh konyol. Kamu menundanya selama setengah jam, lalu kenapa? Bukankah kamu kalah? Ge Jing juga tersenyum dingin. Kalahkan. Lin Yan menatapnya dengan sedikit ejekan di matanya. Ramuan pasti memiliki wewangian. Jika tidak ada wewangian, ramuan itu tidak ada gunanya. Ini masuk akal. Ge Jing mencibir dengan dingin, tapi begitu dia selesai berbicara, Lin Yan membuka telapak tangannya. Masih ada nyala api kecil yang menyelimuti telapak tangan. Namun dalam sekejap, apinya menghilang. Wow! Dalam sekejap, aroma ramuan memenuhi udara. Aromanya menyebar langsung ke kejauhan, dan aromanya menyebar ratusan mil jauhnya. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Wajah Ge Jing sedikit pucat, dan dia sangat terkejut. Dia juga merasakan aromanya yang terlalu kuat, beberapa kali lebih kuat dari aroma ramuannya. Bahkan jika ramuanmu memiliki aroma yang luar biasa, ramuan yang kamu saring dengan tergesa-gesa mungkin lebih baik daripada milikku. Ge Jing berbicara lagi. Namun, Lin Yan langsung menyela kata-katanya, dan kemudian berkata, apakah menurut Anda ramuan yang
Anda sempurnakan untuk puncak pencerahan setengah langkah dapat dibandingkan dengan ramuan yang saya sempurnakan. Pada pil di tangan Lin Yan. Ini, sebenarnya adalah ramuan Tao sejati.